Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Angkatan 2003. Selamat datang di program studi Ilmu Pemerintahan. Saya Irma Fitriana Ulfah, selaku pengampu dari mata kuliah pengantar Ilmu Pemerintahan. Jadi hari ini mata kuliah dasar ya, dan sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Ilmu Pemerintahan di semester 1. Jadi mata kuliah ini eh, apa ya? Mata kuliah yang memang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa ilmu pemerintahan seluruh Indonesia gitu ya. Jadi ini mata kuliah selain mata kuliah wajib prodi, ini juga sekaligus sebagai mata kuliah wajib KAPSIPI. Nah, mata kuliah ini intinya akan menjelaskan tentang apa sih yang dipelajari di ilmu pemerintahan itu, atau apa bedanya antara ilmu pemerintahan dengan ilmu lain yang serumpun. Misalnya, apa bedanya ilmu pemerintahan dengan ilmu politik, apa bedanya ilmu pemerintahan dengan ilmu eh, administrasi negara, apa bedanya dengan hukum tata negara, gitu ya. Terlebih misalnya di UB sendiri, misalnya kita di FISIP itu ada prodi ilmu pemerintahan yang bersebelahan dengan prodi ilmu politik, sehingga teman-teman mungkin harus tahu gitu ya batasan-batasannya atau irisan-irisannya gitu ya. Kalau eh, apa ya, berbeda banget mungkin tidak, tapi ada beberapa irisan yang membedakan antara eh, politik dan pemerintahan. Nah, sesuai dengan kesepakatan KAPSIP ya, bahwa ilmu pemerintahan itu mempelajari tentang pemimpin dengan yang dipimpin atau pemerintah dengan rakyat. Jadi secara singkatnya gitu ya, simpelnya itu ilmu pemerintahan itu belajar dua hal itu. Pemimpin dan yang dipimpin, pemerintah dan rakyat. Dua hal itu intinya. Meskipun kalau kita mau merujuk pada banyak ahli gitu ya, sangat banyak sekali definisi-definisi dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Mau menjelaskan tentang pemimpin, aktornya gitu ya, negara gitu dan lain sebagainya. Pendapat yang lain misalnya juga ilmu pemerintahan itu melihat dari sisi 5G. Gitu. Misalnya melihat dari mulai dari government-nya, kemudian governing-nya seperti apa, governability, governance-nya, gitu ya, governmentality. Jadi sebenarnya ilmu pemerintahan itu mengalami perkembangan gitu ya. Perdebatan ilmu pemerintahan itu mungkin sudah sangat lama dan mungkin bahkan sampai saat ini tuh kadang masih sering kali diperdebatkan gitu ya. Terutama apa bedanya dengan ilmu politik. Meskipun sebenarnya apa ya, kalau merujuk pada taksonomi ilmu sosial, sebenarnya kita tidak lagi memperdebatkan itu gitu ya. Kenapa? Karena kalau merujuk pada taksonomi ilmu sosial, kita ilmu pemerintahan itu sudah sebagai ilmu yang mandiri, ilmu yang otonom gitu ya. Jadi di bawah rumpun ilmu sosial, itu salah satunya adalah ilmu pemerintahan. Jadi sudah otonom. Yang kedudukannya itu ya sama atau setara dengan ilmu politik, administrasi negara, dan ilmu-ilmu yang lain. Ini kalau kita merujuk pada taksonomi ilmu sosial. Meskipun ada juga yang menjelaskan bahwa ilmu taksonominya gitu ya, rumpunnya bukan rumpun ilmu sosial gitu ya, rumpun ilmu politik. Nah itu juga sama, rumpunnya ilmu politik, kemudian di bawahnya juga ilmu pemerintah. Jadi sebenarnya sudah sah gitu ya, ilmu pemerintahan ini sebagai sebuah ilmu, dan itu sudah jauh sekali, sudah sangat lama di tahun 60-an gitu ya. Teman-teman pasti belum belum lahir, saya aja belum lahir apalagi teman-teman gitu ya. Nah mungkin itu secara singkat gitu ya. Sebenarnya kita itu mau belajar apa di sini gitu ya. Jadi pengantar ilmu pemerintah itu ya tadi belajar antara pemimpin dan yang dipimpin atau pemerintah dengan rakyat. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara eh, selain pemimpin, pemerintah gitu ya, bisa juga kita misalnya bicara tentang pengelola negara. Kalau kita melihat pengelola negara misalnya saat ini gitu ya, pemerintah itu bisa jadi bukan lagi satu-satunya aktor dalam menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan gitu ya. Tapi ada aktor lain selain pemerintah, yaitu karena adanya perkembangan dari ilmu pemerintahan itu sendiri.
Misalnya selain pemerintah, misalnya ada juga keterlibatan swasta, ada juga kemudian keterlibatan dari masyarakat, civil society seperti itu gitu ya. Jadi itu bagian dari perkembangan ilmu pemerintahan itu sendiri. Tapi sebenarnya secara keilmuannya gitu ya, ilmu pemerintah itu ya sudah mandiri sebagai ilmu tersendiri, ilmu yang otonom. Nanti teman-teman bisa merujuk pendapat dari berbagai buku gitu ya tentang definisi ilmu pemerintahan itu sendiri. Kalizudu Hudraha misalnya juga menjelaskan bagaimana apa ya lahirnya ilmu pemerintahan itu mulai dari hal-hal yang abstrak sampai misalnya tadi wujudnya antara negara dan masyarakat, antara pemerintah dengan yang diperintah. Kemudian salah satu buku yang sering kali sampai saat ini masih dipakai gitu ya, misalnya salah satunya bukunya Bu Miriam Budiarjo, Dasar-dasar ilmu politik. Misalnya di sana juga sudah menjelaskan bagaimana perbedaan ilmu pemerintahan dengan ilmu lain yang serumpun. Misalnya bisa dilihat di tabelnya gitu ya, bahwa kalau melihat persamaannya mudah, misalnya ilmu pemerintahan dan politik administrasi negara misalnya sama-sama mempelajari tentang negara. Tapi objek formanya lah yang membedakan antara ilmu pemerintahan dengan yang lain. Bedanya apa? Nah, ilmu pemerintahan di sini menjelaskan tentang hubungan-hubungan pemerintahan, gejala pemerintahan, atau peristiwa-peristiwa pemerintahan. Politik misalnya mempelajari tentang kekuasaan, kepentingan gitu ya. Kemudian kalau administrasi negara misalnya pelayanan, manajemen, birokrasi. Meskipun, Bu, emang kalau di ilmu pemerintahan nggak mempelajari tentang pelayanan? Iya, kita juga mempelajari sebenarnya. Jadi nanti ada irisan-irisannya gitu ya. Kalau yang kita pelajari pelayanan, mungkin tidak pada administrasi pelayanannya. Itu bagiannya orang administrasi. Tapi misalnya kita mempelajari bagaimana sih pemerintah itu memberikan pelayanan. Apakah sudah optimal, sudah berkualitas, sudah mampu atau belum, itu misalnya. Contoh misalnya, bagaimana pemerintah desa gitu misalnya. Bagaimana pemerintah desa memberikan pelayanan kesehatan misalnya. Misalnya dengan melalui dibangun Poskesdes gitu misalnya, pusat kesehatan desa misalnya. Kesehatan sebagai pelayanan dasar atau pendidikan misalnya. Kalau pemerintah desa berarti pendidikan itu levelnya masih di PAUD misalnya levelnya. Karena kalau sudah SD, SMP itu di bawah dinas ya, di bawah kabupaten kota misalnya. Nah, atau misalnya, Bu, memang kalau di pemerintahan nggak belajar tentang kekuasaan, gitu. Belajar. Jadi kita lebih melihat pada bagaimana misalnya pemerintah menjalankan kekuasaan itu. Makanya penekanannya objek formanya itu adalah hubungan-hubungan pemerintahan, gejala pemerintahan, atau peristiwa-peristiwa pemerintahan. Karena kita tidak mungkin terlepas dari kekuasaan ya, atau misalnya tidak mungkin kita terlepas dari pemilu partai politik, meskipun secara detail misalnya itu dipelajari di ilmu politik. Tapi misalnya kenapa itu dipelajari dari ilmu pemerintahan? Karena misalnya munculnya atau adanya pemimpin itu lahir misalnya presiden. Presiden itu harus melalui partai politik harus ikut pemilu, baru kemudian ada presiden. Nah, jadi apa ya? Hubungan-hubungan inilah yang kemudian dipelajari dari ilmu pemerintahan. Jadi ada irisan-irisan yang mungkin sedikit banyak mungkin masih berkaitan, tapi ada batasan-batasan atau ada fokus yang kita pelajari di ilmu pemerintahan, yakni tadi pada hubungan-hubungan pemerintahan, gejala dan peristiwa-peristiwa pemerintahan. Nah, itu mungkin secara singkat atau pengantar gitu ya terkait dari definisi ilmu pemerintahan atau apa sih yang dipelajari di ilmu pemerintahan gitu ya, dan apa bedanya dengan ilmu lain khususnya ilmu yang serumpun ya, bukan kalau bedanya dengan kedokteran jelas sangat berbeda. Nah, mungkin itu sedikit pengantar terkait mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan ini untuk memberikan dasar ke teman-teman sehingga nanti kita bisa belajar atau mempelajari lebih detail tentang apa perbedaan, persamaan, atau kajian-kajian lain yang dipelajari di ilmu pemerintahan gitu ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing gitu ya, yang sudah mungkin sudah punya apa tadi sudah dapat info atau dapat wawasan dari jurnal dan lain sebagainya, mungkin nanti kita bisa sharing di eh, pertemuan di kelas ya.
Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan nanti diskusi di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.